perkawinan di surga itu arti kiasan. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu, the big one church in the world, ya. Perkawinan di surga ada di dalam Wahyu pasal 19 itu ayat 6 sampai 10. Perkawinan di surga itu arti kiasan. Pengantin perempuannya adalah kita-kita, ya, orang-orang Kristen dan orang-orang benar sejak dari zaman Habel, karena orang benar pertama kali itu Habel, ya, sampai setelah rapture, ya. Nanti juga ditambahin masa 1000 tahun. Perkawinan di surga adalah pengantin perempuannya kita, jumlahnya tak terhitung di dalam Wahyu 7 ayat 9. Ya, Wahyu 7 ayat 9 jumlahnya tak terhitung, sebenarnya estimasinya 117 miliar manusia. Ya. Lalu pengantin laki-lakinya adalah Yesus, anak domba. Makanya disebut perjamuan kawin anak domba. Pak, emang di surga ada gender, Pak? Ada laki perempuan? Ya nggak ada. Makanya itu arti kiasan. Maksudnya arti kiasan itu gimana, Pak? Maksudnya bersatu antara Allah dan umatnya. Sebagaimana pengantin, ya toh, laki-laki bersatu dengan istrinya, mereka tidak lagi dua tapi satu, itu Matius 19 ayat 6. Demikian pula di surga menyatu antara Allah dan manusia. Yesus berkata, "Aku ini Allah, kalian semua anak-anakku." Jadi hubungan di surga itu nanti Allah dan anak. Yesus tidak berkata, "Aku ini suami, kamu semua istri-istriku." Bayangin, istrinya 117 miliar. Jadi clear, perjamuan kawin atau perkawinan di surga arti kiasan, artinya menyatunya Allah dan manusia. Tentu saja manusia roh, tidak punya gender, nggak punya. Ini digagal pahami oleh yang di luar sana. Mereka mengira di surga benar-benar ada kawin-mawin. Namanya roh ya nggak punya gender dong, nggak ada itu laki perempuan. Karena mereka gagal paham ini nular. Lalu di surga itu ada perempuan bermata jeli, katanya. Namanya bidadari. Ya harap maklum, ya. Namanya juga orang gagal paham. Jadi yang benar adalah perkawinan di surga itu arti kiasan, ya. Yesus sebagai Allah, kita sebagai anak-anaknya. Jadi bukan bapak dan anak, bukan juga suami dan istri, tapi Allah dan anak-anaknya. Wahyu 21 ayat 7. Bagimu segalanya, hormat pujian, sebab hanya Engkau yang layak untuk menerima semuanya. Yesus Kristus, Tuhan Allah, Kau yang layak terima pujian. Alfa Omega, Maha Kuasa, dulu sekarang sampai selamanya. Jadi anak domba itu juga kiasan, bukan embek. Ya, anak domba itu A-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Ya namanya gagal paham, umat yang gugur, ya, kitabnya gugur, Allahnya gugur, tokohnya gugur, ya harap maklum lah, ya. Menggagal pahami lalu dikira di surga ada kawin mawin, nggak ada, ya. Ya, di surga itu
roh, jadi tidak ada gender ya. Perjamuan kawin anak domba artinya menyatunya Allah dan manusia. Aku Allah, kalian semua anak-anakku, bukan aku bapa, kalian anak, enggak. Atau aku suami, kalian semua istri, enggak. Aku Allah, kalian semua anak-anakku. Wahyu 21 ayat 7. Very clear, mudah sekali memahami Alkitab. Kalau Anda mau back to the scripture, sembah Yesus, celing pikiran dibuka, mengerti kitab suci. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.